wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Manda Febriani dari Prodi PG PAUD semester 5 dengan NIM 1862250041. Di sini saya akan membahas tentang manajemen kualitas pendidikan anak usia dini dalam penilaian UAS mata kuliah manajemen PAUD yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani MM. Pertama, ada pengertian manajemen kualitas. Definisinya, manajemen kualitas adalah proses sistematis untuk memastikan pendidikan mencapai standar mutu yang ditentukan. Jadi, dalam manajemen itu harus dipastikan pencapaian standar mutu untuk anak-anak atau peserta didik. Lalu tujuannya itu memberikan layanan yang terbaik sesuai kebutuhan anak usia dini. Elemennya itu ada perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Lalu ada prinsip manajemen kualitas dalam PAUD. Yang pertama berpusat pada anak. Jadi harus fokus pada kebutuhan fisik, mental, dan emosional anak. Jadi pendidik harus memperhatikan fisik, mental, serta emosional anak. Lalu yang kedua, partisipasi komunitas atau mengintegrasikan peran masyarakat dan keluarga. Dalam pendidikan ini, partisipasi atau peran masyarakat dan keluarga itu sangat penting bagi anak-anak usia dini. Lalu ada berorientasi hasil, yaitu menjamin pencapaian standar mutu pendidikan. Di sini ada standar nasional PAUD. Yang pertama, standar isi, yaitu kurikulum berbasis kebutuhan perkembangan anak. Jadi setiap lembaga itu harus memiliki kurikulum yang pasti untuk pembelajaran dalam pembelajaran sehari-harinya. Lalu yang kedua itu ada standar proses, metode pembelajaran aktif, kreatif, dan kolaboratif. Jadi dalam pembelajaran itu harus aktif, kreatif, agar anak-anak itu tidak bosan, dan kolaboratif. Lalu yang ketiga ada standar penilaian, yaitu menggunakan pendekatan autentik. Lalu yang terakhir ada standar pendidikan, yaitu kualifikasi guru PAUD minimal lulusan D4 atau S1 PAUD atau pendidikan. Tetapi pada masa sekarang, guru PAUD itu diharuskan S1. Serta di sini ada peran guru dalam manajemen kualitas dalam pembelajaran, yaitu sebagai fasilitator. Apa sih fungsinya? Menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Dalam suatu pembelajaran, pendidik itu harus interaktif kepada peserta didik agar peserta didiknya senang dalam pembelajaran. Lalu yang kedua itu sebagai evaluator atau menilai perkembangan anak secara berkelanjutan. Jadi pendidik itu harus menilai perkembangan anak setiap harinya. Dan berikutnya ada sebagai pengelola, yaitu menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pastikan lingkungan belajar itu aman bagi anak. Kalau lingkungannya itu aman, nyaman, pasti anak-anak akan senang dalam pembelajaran. Lalu ada faktor pendukung dan penghambat. Apa aja sih faktornya? Yang pertama ada faktor pendukung. Ada dukungan kebijakan pemerintah. Yang kedua, pelatihan guru secara rutin. Biasanya ini pelatihan guru itu bisa dilakukan 3 bulan sekali, atau di sekolah bisa dilakukan pelatihan guru secara rutin agar guru-guru semakin berkembang dalam mengajar dan mendidik anak-anak. Lalu ada partisipasi aktif orang tua. Partisipasi aktif orang tua itu sangatlah penting bagi pendidikan di sekolah. Harus ada kerjasama guru dan orang tua agar orang tua serta guru ini tahu apa sih yang diinginkan anak. Lalu ada penghambat. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana. Biasanya ada sekolah yang sarana dan prasarananya kurang. Lalu ada minimnya kompetensi pendidikan. Maka dari minimnya kompetensi pendidikan itu harus dijalankan pelatihan guru secara rutin agar kompetensinya pendidik ini
menjadi semakin luas, dan yang terakhir itu ada kesadaran masyarakat yang rendah. Lalu ada strategi peningkatan kualitas PAUD. Yang pertama, pelatihan guru, program pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi. Yang kedua, penguatan kurikulum, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan terbaru. Lalu yang ketiga, penyediaan sarana, fasilitas bermain dan belajar yang mendukung. Yang keempat, kerjasama dengan orang tua, melibatkan keluarga dalam proses pendidikan anak. Lalu ada peran teknologi dalam PAUD. Apa aja sih peran-peran teknologi dalam PAUD itu? Yang pertama, ada teknologi sebagai alat bantu. Jadi teknologi ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran atau dalam penggunaan perangkat digital. Jadi pembelajaran itu tidak harus selalu dari buku. Jadi kita pendidik juga bisa melakukan pembelajaran itu dari media-media atau dari perangkat digital. Maka dari suatu perangkat digital itu anak-anak pasti nanti akan lebih tertarik belajarnya karena akan ada hal baru terus. Lalu yang kedua itu ada komunikasi efektif, yaitu platform digital untuk komunikasi antara guru dan orang tua. Dan yang ketiga, dokumentasi dan monitoring, sistem digital untuk melacak perkembangan anak. Jadi bisa misalnya dalam pembelajaran itu kita membuat cuplikan video atau foto dan kita bisa mengirimkannya itu ke grup orang tua. Jadi nanti orang tua itu bisa tahu nih anaknya sudah berkembang atau belum dalam suatu pembelajaran tersebut. Lalu ada studi kasus, yaitu lokasi. PAUD terinspiratif di suatu daerah. Program unggulannya kegiatan berbasis STEM atau Science, Teknologi, Engineering, Arts, serta Matematik. Lalu ada program kerjasama dengan komunitas lokal. Dan hasilnya anak-anak menunjukkan peningkatan kognitif dan sosial. Jadi kesimpulannya, manajemen kualitas PAUD berperan penting dalam membangun pendidikan berkualitas pada masa emas perkembangan anak. Kolaborasi antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas, serta pemanfaatan teknologi menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, maka PAUD dapat menjadi fokus atau fondasi kokoh bagi anak-anak usia dini dan masa depan anak. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.